Oke, selamat datang di 3GS Tutorial. Dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menambahkan sebuah aplikasi 3GS, aplikasi 3 dimensi di dalam web kita. 3 dimensi di dalam web bukan hal yang baru, tapi kalau dulu Anda menggunakan 3 dimensi di dalam web, Anda harus belajar banyak hal untuk WebGL. Dan WebGL itu sangat repot sekali. Nah sekarang, tapi dalam beberapa tahun yang lalu, orang-orang mulai membuat banyak-banyak framework, dan salah satunya adalah framework 3GS ini. 3GS adalah framework 3 dimensi yang bisa Anda download di dalam 3gs.org seperti ini. Ini website utamanya, dia ada GitHub, dia ada download. Kalau Anda ingin membantu pengembangannya, Anda bisa langsung fork saja. Dan juga jika Anda ingin mendownloadnya, ada juga download di sini. Ada banyak sekali tutorial 3GS di luar sana, tapi kebanyakan berbahasa Inggris, sehingga saya memutuskan ingin membantu orang-orang di Indonesia dengan membuat tutorial dalam bahasa Indonesia. Oke. Karena menurut saya 3GS ini adalah salah satu framework 3D yang paling mudah untuk WebGL saat ini. Beberapa contoh dari 3GS, aplikasi 3GS seperti ini, Anda bisa membuat VR, Anda juga bisa membuat hal-hal lain. Oke, kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai IDE pilihan kita. Kita akan menggunakan NPM dan 3GS module. Jadi 3GS dapat diimport ke dalam modul Anda dalam berbagai macam cara. Ada menggunakan langsung seperti CDN, seperti biasanya JavaScript, atau bisa menggunakan modul. Saya akan mengasumsikan di video ini bahwa Anda sudah menguasai pengembangan aplikasi. Untuk memulai tutorial kita pada hari ini, kita akan mendownload Tree menggunakan NPM. Maka pastikan di dalam komputer Anda sudah terinstall NPM. Bila belum menginstal NPM, Anda bisa mendaftarnya di dalam website-nya get.npm. Anda bisa download NPM ini adalah package manager untuk JavaScript yang bisa kita gunakan untuk mengambil atau mendownload tree, sehingga kita bisa mendevelop tree dengan mudah. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memanggil npm install -save tree. Dan dia akan menginstal 3GS module. Setelah terinstall, kita akan membuat sebuah file baru. Mari kita namakan index.html. Dan index.html ini akan menjadi tempat lokasi daripada aplikasi 3 dimensi kita. Kita akan membuat HTML, standar HTML5 seperti ini. Kita akan beri nama title-nya 3GS atau My 3GS. Tutorial seperti itu. Mari kita tambahkan sebuah script. Seperti itu, kita tambahkan script dari Node Modules. Node Modules 3 build. Nah, di sini ada 3 jenis file, 3GS, 3.min.js, dan 3.module.js. Masing-masing file ini punya kegunaannya masing-masing. Kalau Anda ini menggunakan 3GS sebagai modul, Anda bisa menggunakan 3.module. Apabila Anda menggunakan 3GS untuk pengembangan, maka Anda bisa menggunakan 3.js. Bila Anda ingin menggunakannya untuk deploy, maka Anda bisa menggunakan 3.min.js yang lebih singkat dan lebih mudah untuk di-load. Oke. Nah, setelah kita membuat script kita yang pertama, kita akan membuat sebuah script lagi tambahan. Kita akan memanggilnya lib/tutorial1.js. Ini adalah file yang akan kita buat sendiri. Nah, kita buat sebuah folder, kita beri nama lib, dan di dalam folder tersebut kita akan membuat sebuah file yang kita beri nama tutorial1.js. Oke. Ada 3 komponen utama di dalam sebuah aplikasi 3GS, yaitu scene, cameras, dan juga renderer. Saya akan jelaskan satu persatu ya.
Scene adalah anggap saja sebuah lingkungan 3 dimensi yang akan menjadi aplikasi kita. Atau anggap aja dengan kata lain 3D world, dunia 3 dimensi. Kamera adalah kamera yang kita gunakan untuk melihat ke dalam 3D world tersebut. Dan renderer adalah yang menampilkan hasil dari kamera ke layar. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin menambahkan benda ke dalam lingkungan 3 dimensi, kita akan menambahkannya ke dalam scene. Apabila kita ingin menggerakkan kamera kita, maka kita akan gerakkan kamera kita supaya bisa melihat ke dalam 3 dimension world. Dan kita juga bisa memilih tipe renderer yang kita bisa ada di dalam 3GS untuk bisa menampilkan hasil dari kamera ke dalam layar. Ada beberapa tipe renderer, kita akan menggunakan untuk hari ini WebGL renderer yang paling standar. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuat sebuah variabel dengan nama scene. Nah, variabel ini kita inisialisasi dengan 3.scene seperti ini. Kita juga akan membuat sebuah variabel namanya cam, dan kita akan membuat sebuah variabel dengan nama renderer. Cam akan digunakan 3.perspective cameras dengan isi sebagai berikut. Oke, saya akan jelaskan dulu apa yang kita tulis saat ini. Di dalam aplikasi 3 dimensi manapun, mau Anda menggunakan 3GS, Anda menggunakan OpenGL, Anda menggunakan DirectX, ada yang namanya kameras. Dan di dalam kamera ini ada berbagai tipe kamera. Di dalam 3GS sendiri ada beberapa tipe kamera, tapi yang kita gunakan saat ini adalah perspektif kamera. Di sini ada 4 macam parameter. Parameter yang pertama itu kita sebut sebagai VOV. Semakin kecil VOV, maka kamera akan semakin kecil. Semakin besar VOV akan semakin wide angle. Begitu ya. Yang kedua adalah aspect ratio. Aspect ratio ini akan menunjukkan disesuaikan dengan layar Anda, sehingga kita menggunakan inner width dan inner height di sini. Kalau Anda menggunakan aspect ratio tertentu, Anda bisa menggunakannya ya tergantung di sini, diganti aja. Yang ketiga adalah yang namanya near clipping view. Yang keempat adalah far clip. Near clip adalah seberapa dekat yang bisa dilihat oleh kamera. Dan far clip adalah seberapa jauh kamera bisa melihat. Oke. Sehingga kalau misalkan Anda pernah memainkan sebuah game 3 dimensi, ada distance di sana. Nah, distance di sana sama dengan far clip ini. Semakin besar far clipnya, maka semakin jauh yang bisa kita lihat, dan dengan demikian semakin banyak objek yang dirender dan akan semakin berat kerja program prosesor dan memori kita. Renderer akan diisi oleh new 3.webgl renderer. Sepanjang tutorial kita nanti, kita akan menggunakan renderer yang tipe lain, tapi untuk saat ini kita akan menggunakan renderer yang paling sederhana, yang paling mumpuni, yaitu 3.webgl renderer. Nah, tentu saja kalau Anda melihat saat ini di tutorial.js dan index.html tidak ada hubungan sama sekali. Tutorial.js tidak menambahkan apapun ke index.html, index.html pun hanya memanggil, tapi tidak ada apapun yang dibalikkan oleh tutorial.js ini. Maka kita perlu menambahkan renderer kita ke dalam index.html agar bisa ditampilkan. Dan di dalam renderer sendiri ada properti yang kita sebut sebagai DOM element.
Nah, DOM elemen ini adalah sama seperti DOM elemen yang dimiliki oleh HTML biasa, seperti div atau span. Sehingga kita bisa menggunakan perintah document.body seperti pada JavaScript pada umumnya, append child renderer .dom element. Seperti itu. Maka kita akan menambahkan ke dalam indeks HTML kita DOM elemen hasil pembuatan WebGL renderer ini. Oke. Nah, untuk melihat hasil dari apa yang telah kita buat, kita harus terlebih dahulu memanggil renderer.render scene cam. Seperti itu. Untuk mengetes hasilnya, kita akan menggunakan sebuah extension di Visual Studio Code yang bernama Live Server. Nah, di sini saya sudah menginstal Live Server. Kalau Anda belum menginstalnya, Anda boleh menginstalnya. Live Server ini berguna untuk membuat semacam server bohong-bohongan yang bisa kita gunakan untuk mengetes aplikasi kita. Launch Development Local Server. Maka kita bisa klik kanan di indeks HTML dan kita akan bilang Open with Live Server seperti ini. Nah, ini adalah hasil daripada tutorial kita sebesar ini. Itu karena kita belum mengeset besarnya daripada renderer. Kita set renderer.setSize. Size kita adalah inner width, height-nya adalah inner height. Nah, kita punya renderer yang sebesar daripada browser kita. Oke. Nah, untuk menambahkan sebuah benda ke dalam 3JS, maka kita harus membuat benda yang tersebut. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah box, sebuah kotak. Jadi 3JS ini memiliki banyak sekali benda bentuk-bentuk dasar yang sudah tersedia dan bisa kita gunakan. Salah satunya adalah box ini. Nah, bila Anda tidak mengerti apa yang saya sedang lakukan saat ini, tidak apa-apa. Nanti di tutorial-tutorial berikutnya akan dijelaskan arti dari masing-masing apa yang saya tulis saat ini. Sini saya buat sebuah mesh dengan geometri dan basic material dan saya tambahkan ke dalam scene saya. Itu. Nah, bila Anda melihat ke sini tidak terlihat apapun karena kita belum bisa melihatnya. Maka kita bisa panggil cam.position.set sama dengan 5. Nah, jadi apa yang terjadi adalah kita membuat sebuah box. Di sini kita membuat sebuah box. Sebuah box dengan ukuran 111 panjang lebar tinggi, lalu warnanya merah atau red, karena di sini ada RGB, gitu ya. Kalau Anda lihat di sini FF0000. Kita mau mengubah, misalkan kita ubah ini jadi 00 FF00, maka dia akan menjadi warna hijau, seperti itu. Nah, kenapa boxnya tidak terlihat ketika di awal kita tampilkan? Boxnya tidak terlihat karena ternyata komposisi kamera kita ada berada di 000, sehingga kamera kita terlihat. Kalau boleh digambarkan, misalkan kotak kita ada di sini. Maka ketika kamera kita di sini, kamera kita tidak bisa melihatnya. Oleh sebab itu, kamera kita mundurkan ke belakang supaya bisa melihat seluruh kotak. Di sini menggunakan 3JS, kita punya 3 sumbu pada aplikasi 3 dimensi. Kita punya sumbu X, kita punya sumbu Y, kita punya sumbu Z.
Dan di sini kita set kamera kita ke Z positif, yaitu mendekati ke arah kita. Dan dengan demikian Anda sudah bisa membuat sebuah aplikasi 3GS sederhana. Saya akan menambahkan beberapa hal, yaitu ketika kalau Anda ingin menggunakan 3GS untuk animasi, maka Anda perlu punya sebuah loop. Nah, di sini saya buat sebuah function draw. Di dalam function draw ini saya akan masukkan perintah yang tadi, tapi sebelumnya akan saya panggil request animation frame. Request animation frame ini adalah sebuah fungsi yang ada di JavaScript yang memang tujuannya adalah untuk supaya kita membuat sebuah looping untuk aplikasi yang punya animasi. Maka kita panggil fungsi draw itu sendiri, kita panggil draw-nya di luar. Nah, dengan demikian, ketika kita memanggil draw, dia akan meminta request animation frame dan akan memanggil draw lagi. Sehingga dia akan melooping si fungsi ini selama website yang kita ada saat ini, yang kita kembangkan ini aktif di browser, maka dia akan memanggil request animation frame, dia akan menggambar kembali, dia akan menggambar kembali, dia akan menggambar kembali terus-menerus. Sebagai contohnya, saya bisa panggil di sini box mesh .rotation .z x plus sama dengan 0,01f. Maka di sini kalau kita lihat, dia akan berputar. Tapi kalau misalkan Anda bisa lihat di sini, ketika saya kecilkan window kita, aplikasi kita tidak sesuai ukurannya begitu ya. Anda harus refresh dulu, baru dia bisa kembali lagi. Ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Oleh sebab itu, mari kita bikin supaya dia bisa refresh ukuran secara otomatis. Kita bisa tambahkan windows.eventListener atau add_event_listener. Kita panggil add_event_listener adalah sebuah fungsi di dalam JavaScript standar di mana dia menambahkan event listener ke Windows itu sendiri, yaitu ke browsernya. Di sini event ini akan dipanggil pada saat terjadi resize. Yang kita lakukan adalah kita buat renderer.setSize menjadi sesuai dengan ukuran saat ini, yaitu window titik inner width, windows titik inner height, seperti itu. Lalu kita set kamera kita aspek rasionya menjadi this.window.inner width dibagi oleh this.window.inner height. Lalu kita panggil update projection matrix. Nah, sekarang bila kita sudah sebuah file seperti ini, tinggal kita tarik, dia akan mengikuti ukurannya sesuai dengan browser kita. Sekian untuk pengenalan 3GS awal. Bila Anda ingin mengenali atau ingin belajar lebih lanjut soal 3GS ini, Anda bisa mengikuti YouTube saya. Untuk tutorial ke depan, kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita membuat atau menambahkan objek 3 dimensi standar yang sudah dimiliki oleh 3GS seperti ini. Oke, terima kasih.